Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, salah satunya dan yang terutama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga sampai detik ini kita masih merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita. Kemudian yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ayah bunda dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video singkat ini saya akan menjelaskan secara teknis terkait dengan tes CBT ya, atau Computer Based Test, yang mana ini merupakan salah satu dari beberapa tes ya yang dilaksanakan oleh Mahataroma Bogor untuk proses PPDB. Namun sebelum kami menjelaskan panduannya, di sini perlu saya sampaikan juga ya terkait dengan posisi kamera nanti ketika Ananda sedang melaksanakan tes CBT yang diadakan oleh Mahataroma Bogor, maka posisi kamera yang sesuai adalah seperti yang ada di dalam gambar ini. Jadi nanti untuk posisi kameranya itu adalah di belakang ya, di belakang, tapi menyamping di belakang. Nah, kemudian nanti untuk yang nampak di layar Zoom atau nampak di layar Zoom meeting itu adalah seperti gambar nomor 2 ketika menggunakan laptop, atau gambar nomor 3 ketika menggunakan mobile phone ya, atau HP begitu. Kemudian nanti juga wajib untuk mengunmute ya suaranya, jadi supaya nanti pengawas bisa memantau selain aktivitas yang dilakukan oleh peserta ketika ujian, juga bisa memantau terkait suara-suara ya, suara-suara yang ada di dalam ruangan gitu ketika sedang mengerjakan soal. Nah, kemudian ayah bunda dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan setelah ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah overview aplikasi ya, nanti aplikasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara loginnya. Kemudian setelah login nanti akan muncul tampilan halaman untuk peserta seperti apa juga akan saya sampaikan. Kemudian juga terkait bagaimana cara mengganti password. Kemudian setelah mengganti password nanti akan ada halaman yang keluar ya. Dan sekaligus nanti di poin ke-7 dan 8 kita akan melaksanakan simulasi gitu ya, simulasi untuk tes CBT. Nah, ayah bunda dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di dalam materi tes yang akan diujikan menggunakan aplikasi yang nanti akan linknya sudah ada ya, jadi URL-nya sudah ada di dalam kartu peserta masing-masing, yaitu https://mahatarmabogor.ischh.id. Itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah numerasi, kemudian yang kedua adalah literasi bahasa Indonesia, yang ketiga adalah literasi bahasa Inggris, yang keempat adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang kelima adalah tes pengetahuan keislaman, dan yang keenam adalah tes kemampuan bahasa Arab. Nah, khusus untuk yang keenam ini hanya diujikan ya untuk peserta yang masuk ke jenjang SMA gitu. Jadi peserta yang masuk ke jenjang SMP, maka untuk yang keenam ini atau tes kemampuan bahasa Arab secara tertulis ini tidak ada. Namun ada tes kemampuan bahasa Arab secara lisan itu untuk SMP ataupun untuk SMA. Jadi saya ulangi lagi, untuk SMP nanti jumlah materi tes yang diujikan ada 5, yaitu numerasi, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes pengetahuan keislaman. Kemudian untuk jenjang SMA nanti ada tambahan 1, yaitu tes kemampuan bahasa Arab secara tertulis. Kemudian untuk jumlah soal yang akan diujikan untuk masing-masing materi tes ini nanti berbeda-beda ya. Untuk numerasi SMP ada 15 soal, kemudian untuk numerasi SMA ada 20 soal. Kemudian untuk literasi bahasa Indonesia, SMP, SMA sama ya, ada 10 soal. Kemudian untuk literasi bahasa Inggris, SMP, SMA ada 10 soal. Kemudian untuk tes kemampuan bahasa Inggris, SMP, SMA ada 20 soal.
Kemudian untuk tes pengetahuan keislaman SMP SMA ada 15 soal, dan terakhir untuk tes kemampuan bahasa Arab SMA ada 10 soal. Kemudian untuk durasi waktunya juga berbeda-beda. Untuk numerasi SMP 30 menit ya. Demikian juga dengan numerasi SMA juga 30 menit. Kemudian untuk literasi bahasa Indonesia SMP SMA ada 20 menit. Kemudian untuk literasi bahasa Inggris SMP SMA ada 30 menit. Kemudian untuk tes kemampuan bahasa Inggris SMP SMA ada 20 menit. Kemudian untuk tes pengetahuan keislaman SMP SMA ada 15 menit. Dan terakhir untuk tes kemampuan bahasa Arab SMA ada 15 menit. Sehingga nanti adik-adik bisa mengestimasi atau memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap soal. Itu misalkan di sini saya beri contoh untuk numerasi SMP. Ini kan ada 15 soal. Kemudian durasi waktu yang diberikan ada 30 menit. Sehingga untuk setiap soal itu sebisa mungkin dikerjakan maksimal selama 2 menit ya. Jadi 30 menit dibagi 15 soal ada 2 menit. Sehingga setiap soal itu diharapkan bisa diselesaikan maksimal selama 2 menit. Seperti itu. Karena nanti durasi waktu ini akan sesuai untuk masing-masing bidang studi yang diujikan, dan nanti jadi harapannya adalah seluruh peserta itu bisa mengerjakan seluruh soal yang diberikan dengan baik. Seperti itu, sehingga seluruh peserta harus memperhatikan durasi waktu yang diberikan. Kemudian untuk selanjutnya ya, mungkin untuk rundown tes CPT ini saya skip saja karena sudah ada di dalam kartu peserta tes ya, dan juga waktunya ini berbeda-beda nanti tergantung startnya kita jam berapa gitu ya, maka ini kita langsung skip saja. Nah, untuk overview aplikasinya seperti ini ya ayah bunda. Nah, jadi untuk seluruh peserta itu telah diberikan oleh panitia masing-masing kartu peserta tes PPDB ya, di mana dalam kartu peserta tes PPDB ini ada informasi terkait identitas dari setiap peserta, nama, kemudian asal sekolahnya, kemudian di bawahnya ada NIS ya atau username yang kita gunakan untuk login ke dalam aplikasi CPT, termasuk juga passwordnya. Jadi ada username-nya, ada passwordnya, kemudian URL untuk loginnya juga sudah ada. Kemudian di bawahnya ada tabel ya, di mana tabel ini berisi tentang bidang tes yang diujikan. Untuk SMP ada 5, untuk SMA ada 6 ya. Kemudian juga waktu atau durasi waktu masing-masing untuk setiap bidang tes. Kemudian juga ada kode kelas masing-masing bidang tes. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi CPT-nya. Jadi di sini sudah dituliskan URL untuk login ke dalam aplikasi CPT, yaitu https://mahatarmabogor.ischh.id. Kita akan langsung mengetikkan URL-nya https:// ya, mahatarmabogor.ischh.id. Nah, maka nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk peserta fokus ke akses login yang ketiga ya, yang berwarna biru muda paling bawah, yaitu untuk siswa atau mahasiswa. Jadi untuk peserta setelah nanti memasukkan URL loginnya, nanti akan keluar tampilan seperti ini, dan akses loginnya adalah untuk siswa atau mahasiswa atau yang berwarna biru muda yang paling bawah. Itu silakan bisa diklik. Kemudian setelah diklik nanti akan ada tampilan seperti ini ya, di mana setiap peserta diminta untuk menginput NIS atau password dan juga NIS atau username ya, dan juga passwordnya. Nah, tadi kita sudah melihat bersama-sama dalam kartu peserta ini ada NIS yang saya gunakan untuk contoh ini adalah 55555. Kemudian passwordnya adalah 123456788. Nah, ini silakan langsung kita masukkan. NIS-nya 55555, kemudian passwordnya 123456788. Kita bisa klik show passwordnya untuk memastikan password yang sudah kita input itu apakah sudah sesuai.
Dan kita lihat sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, maka bisa kita klik login ya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, di mana masing-masing peserta itu diminta untuk mengganti password barunya, mengganti password lama ya ke dalam password yang baru. Nah, ini kami sarankan untuk diganti karena untuk password lama itu semua peserta sama ya, yaitu 123456778. Sehingga ketika adik-adik sudah mengubah passwordnya, itu untuk mengantisipasi akun yang sudah diberikan itu digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini silakan bisa diganti passwordnya sebanyak 2 kali ya. Kita menginput password baru sebanyak 2 kali. Yang pertama di sebelah kiri, misalkan 1234, 1234, kemudian yang sebelah kanan 1234, 1234. Nah, untuk passwordnya ini ketentuannya itu minimal adalah 8 digit, bisa berupa angka, bisa berupa huruf, atau bisa berupa karakter, atau juga bisa kombinasi dari ketiganya gitu. Kalau misalkan sudah di input untuk passwordnya, silakan bisa diklik simpan. Nah, pastikan untuk password barunya ini betul-betul diingat dengan baik atau bisa dicatat di dalam catatannya masing-masing ya. Supaya nanti ketika mau login ke dalam aplikasi, adik-adik sudah bisa login dan menggunakan password yang sesuai gitu. Meskipun nanti misalkan adik-adik lupa dengan passwordnya, admin akan mereset ulang account yang sudah diberikan dan nanti passwordnya itu kembali ke password awal, yaitu 123456778. Nah, kalau sudah diganti passwordnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja fokus ke menu yang ada di sebelah kiri ini ya. Ada dashboard, kemudian ada menu e-learning, ada menu ujian CPT, kemudian ada menu keluar. Nah, kemudian untuk e-learning ada beberapa submenu. Ada materi, tugas, arsip materi, arsip tugas. Kemudian untuk ujian CPT ada submenu daftar ruang ujian, arsip ruang ujian, dan download exam pro. Nah, adik-adik nanti fokus ke submenu yang kedua ya, yaitu menu ujian CPT, dan submenunya adalah daftar ruang ujian atau submenu yang pertama ini. Jadi saya ulangi, nanti adik-adik untuk tes CPT fokus ke menu ujian CPT dan setelah diklik nanti fokus ke submenu daftar ruang ujian. Silakan bisa diklik untuk submenu daftar ruang ujian. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Jadi daftar ruang ujian, kemudian ada kalimat di bawahnya. Di sini Anda bisa bergabung ke dalam ruang ujian yang kode kelasnya sudah diberikan oleh guru. Di bawahnya ada tombol untuk gabung kelas, kemudian di bawahnya tombol gabung kelas ada pilihan untuk menampilkan hasil ya. Dimana nanti di bawah ini kan ada tabel. Tabel ini nanti jumlah barisnya itu tergantung yang adik-adik pilih di sini ya. Misalkan dipilih 7 ya berarti nanti keluar 7 baris. Kalau dipilih 10 berarti keluar 10 baris seperti itu. Ini nanti akan terisi setelah tabel ini akan terisi setelah kita menginput kode kelas ya. Setelah kita menginput kode kelas. Nah, langsung saja kita input kode kelasnya ya. Tadi sudah kita lihat bersama-sama untuk kode kelas untuk masing-masing bidang tes. Jadi untuk SMP ada 5, untuk SMA ada 6. Nah, misalkan di sini numerasi kode kelasnya adalah PIN 432517. Untuk literasi bahasa Indonesia, kode kelasnya adalah YSR 432521 dan seterusnya. Maka masing-masing kode kelas ini nanti akan harus diinput satu persatu ya, satu persatu ke dalam aplikasi ya. Coba kita masukkan numerasinya PIN 432517. Kita klik gabung kelas. Kita input kode kelasnya PIN berapa tadi? 432517 ya. 432517. Nah, setelah diinput untuk numerasi silakan langsung diklik save. Diklik save. Nah, kemudian ada notifikasi berhasil, selamat Anda berhasil bergabung di kelas baru. Kemudian diklik OK.
Nah, maka tabelnya sudah terisi satu baris ya. Baris pertama di sini ada nama kelas numerasi SMP, deskripsinya numerasi SMP, kodenya PIN 4325517, kemudian di kolom terakhir ada kolom aksi, di mana di dalam kolom aksi ini ada dua tombol. Tombol pertama adalah tombol mulai ujian dan tombol kedua adalah tombol lihat nilai, atau yang berwarna biru mulai ujian dan berwarna hijau lihat nilai. Nah, nanti untuk kode-kode yang lain juga diinput dengan cara yang sama. Nah, namun saat ini kita akan langsung fokus ke kode untuk simulasi ya. Kode untuk simulasi adalah UGH 432411. Ini kita langsung saja input kode kelasnya. Kita klik ya, gabung kelas ya. Kita klik gabung kelas. Kemudian kita input kode kelasnya untuk simulasi UGH 432411. Kemudian kita klik save. Berhasil. Selamat, Anda berhasil bergabung ke dalam kelas baru. Kemudian kita klik OK notifikasinya. Nah, sehingga di dalam tabel ini adik-adik sudah bisa melihat dua baris ya. Baris pertama adalah simulasi tes PPDB Mahatarma Bogor berbasis komputer atau CBT. Kemudian baris kedua adalah numerasi SMP. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik menginput semua kode kelas, ini sudah kita input, maka nanti jumlah barisnya akan bertambah ya. Kalau menginput 5 kode kelas, maka akan ada 5 baris. Kalau menginput 6 kode kelas, maka akan ada 6 baris, begitu dan seterusnya. Jadi nanti untuk kode kelas ini bisa diinput satu persatu. Numerasi, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, uji kemampuan bahasa Inggris, wawasan keislaman. Kemudian untuk SMA ada tambahan uji kemampuan bahasa Arab secara tertulis. Kode kelasnya di kolom yang paling kanan ya, kolom ketiga. Ini silakan bisa diinput satu persatu ke dalam aplikasinya ini. Nah, kemudian kita akan langsung ke fokus ke baris pertama atau simulasi tes PPDB Mahatarma Bogor. Nah, untuk memulai ujian ya, untuk memulai ujian atau mengerjakan soal, nanti adik-adik harus mengklik tombol yang ada di kolom terakhir ya, atau kolom aksi, atau tombol yang berwarna hijau, berwarna biru ya. Karena kita akan mengerjakan simulasi, berarti kita fokus ke baris pertama, di mana di baris pertama ini ada tombol mulai ujian, kemudian ada tombol lihat nilai. Kita untuk mengerjakan soal, kita klik tombol yang berwarna biru atau mulai ujian. Kita klik. Nah, kemudian setelah kita klik akan muncul informasi ya, nama bidang studinya, simulasi tes PPDB Mahatarma Bogor berbasis komputer atau CBT. Kemudian ada deskripsinya. Nah, di bawahnya ada keterangan ya. Pada kelas ini terdapat sebuah paket soal, yaitu simulasi tes PPDB Mahatarma Bogor berbasis komputer yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 November ya, 2024. Ini tadi saya setting dibuka pada pukul 7 sampai pukul 11, kemudian durasi waktunya 30 menit. Paket soal ini bisa dikerjakan sekarang dan akan berakhir jika guru atau ketika guru mengubah statusnya menjadi selesai. Nah, kemudian ini ada dua tombol, mulai kerjakan dan lihat panduan. Silakan adik-adik bisa mengklik mulai kerjakan. Kemudian ada notifikasi apakah Anda yakin akan melanjutkan. Silakan diklik ya. Nah, maka di sini sudah keluar soal-soal yang harus adik-adik kerjakan gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan tampilannya dulu. Jadi di pojok kiri sebelah atas, pojok kiri atas ya, itu ada nomor soalnya, soal nomor 1. Kemudian di pojok kanan atas ada sisa waktunya, dan waktunya ini berjalan mundur ya, berjalan mundur. Ini waktunya tersisa 29 menit 30 detik gitu. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada nomor soal, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Karena di dalam simulasi ini hanya ada 5 soal, dan misalkan adik-adik mau ingin menuju ke soal yang lain ya, misalkan menuju ke soal nomor 4, silakan diklik nomor 4 gitu. Kalau misalkan
adik-adik mau menuju ke soal nomor 3, silakan diklik 3. Menuju ke soal nomor 2, silakan diklik 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor 1. Kemudian kalau kita geser ke kiri lagi, ini ada soal ya, tampilan soal yang harus dikerjakan oleh adik-adik. Nah, ini untuk simulasinya menggunakan bahasa Inggris ya untuk numerasinya, tapi nanti untuk tes yang sesungguhnya untuk numerasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini silakan bisa langsung saja dijawab ya. Kita jawabnya tidak perlu memperhatikan benar salahnya karena ini hanya simulasi. Langsung saja misal kita jawab benar. Nah, kemudian di bawahnya ini ada 3 tombol yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah tombol soal sebelumnya. Yang paling kiri ya, tombol soal sebelumnya. Ini tentu untuk menuju ke soal sebelumnya. Jadi misalkan adik-adik ada di soal nomor 2, ketika diklik soal sebelumnya maka akan menuju ke soal nomor 1. Itu misalkan kita kedua ya. Kita klik soal sebelumnya, maka kembali ke soal nomor 1. Nah, kemudian kenapa tadi jawabannya hilang di sini ya? Kan tadi kita sudah klik benar ya, tapi ternyata setelah kita pindah ke nomor 2, kita kembali lagi hilang karena memang belum disimpan gitu ya. Belum disimpan. Bagaimana cara menyimpan jawaban itu dengan mengklik soal selanjutnya. Jadi, tombol soal selanjutnya ini tidak semata-mata untuk menuju ke soal berikutnya. Misalkan adik-adik di soal nomor 1 mau ke soal nomor 2, maka kita klik soal selanjutnya gitu ya. Tapi fungsi berikutnya adalah untuk menyimpan jawaban. Jadi setelah adik-adik memilih jawaban yang sesuai atau menginput jawaban yang sesuai, nanti wajib untuk mengklik soal selanjutnya. Fungsinya adalah untuk menyimpan jawaban yang telah adik-adik berikan gitu ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan jawaban yang telah adik-adik berikan. Jadi dengan cara mengklik soal selanjutnya. Kemudian kalau misalkan adik-adik masih ragu-ragu dengan jawabannya apakah sudah benar atau belum sesuai, itu bisa diklik ragu-ragu ya. Di sini ada tombol yang berada di tengah-tengah antara kode soal sebelumnya dan soal selanjutnya. Ada tombol untuk ketika adik-adik masih belum yakin dengan jawabannya, itu bisa diklik. Bisa diklik. Nah, tapi tetap harus disimpan jawabannya. Nah, maka nanti indikator warnanya kan berwarna orange ya. Kenapa berwarna orange ketika nomor 1 tadi masih ragu-ragu? Karena ada di 3 indikator warna di sini. Jadi yang pertama adalah hijau, terus yang kedua adalah orange, yang ketiga adalah abu-abu. Jadi indikator hijau itu adalah menunjukkan ketika soal yang adik-adik kerjakan itu sudah dijawab dengan yakin. Ya, sudah dijawab dengan yakin. Kemudian orange ini ketika adik-adik ketika soal yang adik-adik kerjakan itu masih ragu-ragu jawabannya apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Kemudian untuk abu-abu nomor 2, 3, 4, 5 ini kan abu-abu ya. Itu ketika belum dijawab gitu ya. Ketika belum dijawab maka akan berwarna abu-abu. Nah, sehingga kalau misalnya kita kembali ke soal nomor 1, kita hilangkan centangnya, kita hilangkan centang ragu-ragunya ya dengan kita klik ulang. Terus kita simpan jawabannya, maka kan berwarna hijau. Nomor 1 ini akan berwarna hijau karena kita sudah sudah mengklik ulang untuk ragu-ragu tadi, sehingga centangnya sudah hilang gitu ya. Centang ragu-ragunya sudah hilang. Berarti dianggap adik-adik sudah menjawab dengan yakin untuk soal yang pertama. Nah, kemudian untuk soal kedua, kita langsung saja jawab ya. Langsung saja jawab tanpa melihat benar salahnya ya. Misalkan kita pilih jawabannya 1. Kita simpan jawabannya. Kemudian nomor 3 ini misalkan jawabannya 7. Ya, terus kita simpan. Nomor 4 misalkan kita pilih jawaban 1 dan 2. Kemudian kita simpan. Kemudian yang kelima kita pilih, langsung saja ya kita pilih ya.
Terus kita simpan jawabannya. Nah, kalau misalkan sudah kerjakan semua soal dengan yakin ya, maka seluruh soal di sini akan berwarna hijau. Jadi seluruh kotak nomor 1 sampai 5 akan berwarna hijau, menunjukkan kalau adik-adik sudah menjawab soal dengan yakin. Sehingga untuk selanjutnya bisa dihentikan ujiannya dengan mengklik tombol berwarna merah, yaitu tombol hentikan ujian. Silakan bisa diklik hentikan ujian. Nah, setelah kita klik hentikan ujian, maka akan keluar notifikasi. Setelah waktu ujian dihentikan, Anda tidak bisa lagi mengerjakan soal ini. Saya yakin ingin menghentikan pengerjaan soal ini. Silakan bisa dicentang, kemudian diklik hentikan. Berhasil, selamat, waktu pengerjaan ujian Anda telah selesai dihentikan. Anda sekarang bisa melihat langsung nilai dari soal pilihan ganda. Silakan bisa diklik OK ya. Nah, seperti ini ya. Jadi akan keluar nilainya, tapi nanti untuk tes yang sesungguhnya itu tidak dipublish nilainya ya, tidak dipublish nilainya, sehingga adik-adik tidak bisa melihat nilai yang nilai adik-adik masing-masing gitu ya. Nah, kalau sudah selesai nanti untuk mengerjakan soal berikutnya itu bisa diklik lagi ujian CPT, kemudian diklik submenu daftar ruang ujian ya, daftar ruang ujian. Kemudian silakan memilih nama kelas ya sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nanti tinggal diklik mulai ujian gitu. Nanti akan langsung menuju soal yang harus adik-adik kerjakan. Seperti itu. Kalau udah selesai semua, langsung saja bisa logout dengan mengklik keluar ya di menu ini. Nah, berarti adik-adik sudah melaksanakan tes CPT seperti itu. Nah, baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan di video singkat ini terkait dengan panduan tes CPT ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang belum jelas, itu bisa menghubungi saya ya di 08225 788 0887 dengan Wahyu ya, 08225 788 0887. Nanti akan kami coba sampaikan ya kalau misalkan ada yang belum dipahami seperti itu. Nah, insya Allah begitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.